mereka berapa? Pembacaan naskah ringkasan Syamsul Asri SPD MI Tiryatus Solihin. Pembacaan naskah resolusi Nahdlatul Ulama Bapak Haji Muhammad Hafiz M. Ali Wilayah Masail Surabaya. Pembacaan doa Bapak Dr. Haji Abdul Faisal MI Rais Surya Pengurus Jabatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo. Demikian susunan tugas apel pada pagi hari ini. Demi tertib dan kelancaran acara kepada seluruh peserta apel, mohon untuk tidak mengaktifkan handphone atau mode sinyal sementara waktu. Terima kasih dan segera kita ikuti bersama jalannya apel. Apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 Rabu 22 Oktober 2025 dimulai. Masing-masing pemimpin kota menyiapkan barisannya. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin kelompok yang paling kanan. Laporan pemimpin kelompok kepada pemimpin apel.
berjaga, berdoa dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan itu
Ikrar satu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu, sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap-siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. Empat, sebagai santri NKRI berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. Lima, sebagai santri NKRI pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan naskah resolusi jihad Nahdlatul Ulama oleh resolusi rapat besar wakil daerah konsul 2 perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya, dengan bahwa di tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia, menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam, mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Amerika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali menjalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh
oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama pihak Belanda dan ketutanannya. Dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Menyanyikan lagu Mars Subhanul Waqar dan Mars Hari Satya, kamu dengan dimohon berdiri. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bupati Sukoharjo Haji Edi Suryani SMM, yang kami hormati, kami muliakan Rais Surya BJNU Sukoharjo Dr. Kiai Allah Mansur beserta seluruh jajaran mustajab dan awal. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Kapolres Sukoharjo, yang kami hormati Komandan Kodim 07 Sukoharjo, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang kami hormati Wakil Bupati Sukoharjo, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati anggota DPR RI Dr. Andes Haji Muhammad MSI, yang kami hormati jajaran DPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati segenap pimpinan pengurus Badan Pertemuan Nahdlatul Ulama Muslimat, Gerakan Pemuda Ansar, Fatayat, IPNU, IPPNU, JKNU, Perguru, Pagar Nusa dan PNI, yang kami hormati pengurus Majelis Wakil Cabangan Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sukoharjo, Suriah dan Watan Yadiatan, beserta seluruh jajaran pengurus anak cabang barunya, yang kami hormati para pengurus ranting NU se-Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati para kepala madrasah dan Nahdlatul Atfal Ma'arif Nahdlatul Ulama Sukoharjo, yang kami hormati para pimpinan lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati kepala KUA, kepala madrasah negeri, pengawas sekolah dan seluruh peserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga bangsa ini senantiasa dalam kedamaian dan kesejahteraan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya.
Jika semua orang khawatir dengan karirnya, jika semua orang takut turun rating karena caci maki dari netizen dan kata-kata sok suci, maka hanya santri dan kiai yang terus berteriak NKRI harga mati. Hingga pada akhirnya DKI, FPI, ATI, musnah dari bumi pertiwi ini. Peserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri adalah buah dari riyadhah para kiai dan pondok pesantren adalah awal karena dibuka bagi santri, dan kemudian santri menjadi pribadi-pribadi yang kuat akidahnya, yang kokoh nasionalismenya untuk mencintai negeri ini. Namun, ketika kita sedang bersama-sama mempersiapkan sambutan atas peringatan Hari Santri tahun ini, kita diserang sedemikian rupa. Ada mulut-mulut kecil, ada lidah-lidah tajam yang menyayat sabit-sabit hati kita. Kita dihujani dengan berbagai panah-panah fitnah yang menyasar pribadi para kiai maupun jamiah kita. Fitnah-fitnah yang menyasar pesantren, fitnah-fitnah yang menyasar para santri, fitnah yang merendahkan harkat dan martabat kewibawaan dan kehormatan kiai, merendahkan harkat dan martabat kepatuhan ketakziman kita sebagai santri, menistakan pesantren dengan menyebarkan kabar-kabar dusta. Sebenarnya apa tujuan mereka? Hakikatnya pesantren adalah tempat khidmah dan riyadhah para kiai. Hakikatnya kiailah yang telah melahirkan jutaan santri untuk negeri ini. Hakikatnya pesantren, kiai, dan santri adalah tulang sendi jamiah kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Dan hakikatnya sejarah telah membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama adalah tiang terbesar untuk menjaga kedaulatan ini. Apa tujuan mereka? Apakah ada sebuah skenario besar yang sedang mereka mainkan? Apakah mereka menyerang harkat martabat pesantren untuk menghancurkan tempat berkhidmat dan riyadhah kiai? Apakah mereka menyerang harkat martabat kiai agar tidak ada lagi orang yang percaya untuk mendidik anaknya, dididik akhlak, agama, dan akidahnya oleh para pewaris Nabi? Apakah dengan merendahkan harkat dan martabat kepatuhan dan ketakziman santri agar tidak ada lagi generasi-generasi bangsa ini yang berakhlak, beradab, dan bermoral mulia? Dan apakah dengan merendahkan harkat martabat pesantren, kiai, dan santri sebenarnya mereka sedang merencanakan menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dan apakah yang mengganggu Nahdlatul Ulama mereka sedang berencana kembali untuk memecah belah bangsa ini? Para peserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di sini sebagai santri, maka kitalah yang berkewajiban untuk menjaga harkat dan martabat pesantren dan kiai kita. Jangan bertanya di mana mereka yang setiap pemilu datang membawa janji, bersimpu di pesantren dan di depan kiai dan meminta doa serta restu, meminta dukungan. Jangan perlu bertanya di mana
sambil menunggu dahulu, kita kunjungkan jati kita sebagaimana tugas kita masing-masing. Perbaiki diri kita, perbaiki institusi kita, perbaiki kekuatan kerukunan kita, perbaiki majelis taklim kita, perbaiki lembaga pendidikan kita, perbaiki pesantren-pesantren kita. Maka jika jauh ada pada siapa saja yang telah berdusta kepada Kiai dan Nahdlatul Ulama, untuk siapa saja yang telah menyerang harkat martabat Kiai dan Nahdlatul Ulama, kita kabarkan kepada mereka sebuah surat dari Al-Quran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Kita yakin nahnu min ashabil haq. Maka siapapun yang akan mengganggu kita, siapapun yang akan mengganggu Nahdlatul Ulama, siapapun yang akan mengganggu Indonesia, kita pastikan mereka berhadapan dengan kita. Para santri Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, saya minta kalian semua angkat tangan. Mari kita berdoa dengan izin kita, dan semuanya tirukan doa saya. Ya Jabbar ya Qahhar, 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 ya Dzal Batsh Syadid, khudh haqqana wa haqqan nahdin mimma zalamana mimma zalamana والظلام العظيم وابعد علينا وعلى المحزين والحمد لله رب العالمين. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan bertanya kepada kalian semua, siap jaga pesantren? Siap jaga pesantren? Siap jaga kiai? Siap jaga kiai? Siap jaga ilmu? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, NKRI, Pancasila. Terima kasih. Saya semangat cinta kita kepada Kiai, cinta kita kepada Nahdlatul Ulama, cinta kita kepada bangsa ini akan mengeluarkan siapapun yang akan mengganggu ini. Mulai hari ini sampai subuh pagi, sampai subuh pagi, sampai subuh pagi, rapatkan bangsa. Tinggal saatnya dia memanggil kita. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membaca doa. Al-Fatihah.
Segala puji bagi ya Allah yang telah menganugerahkan kepada kami kemerdekaan, bebas dari penjajahan yang pernah bercokol sekian lama di Indonesia. Memberikan kekuatan kepada para kiai dan santri untuk mengusir penjajah saat ingin kembali setelah kami mengutamakan kemerdekaan Indonesia. Para ulama di bawah kepemimpinan Habib Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, fatwa perang melawan penjajah. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim di tanah. Mati dalam membela negara adalah syuhada, dan siapa saja yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda seperti halnya Belanda dan penjajah. Resolusi jihad yang menggelarkan inilah yang mampu membangkitkan semangat juang di kalangan para ulama, santri dan masyarakat Indonesia, sehingga mampu negara kesatuan Republik Indonesia dan mengusir Belanda dan seluruh-seluruhnya dari bumi pertiwi. Ya Allah, pada hari ini tanggal 22 Oktober 2020 kami semua santri berkumpul di tempat mengenadahkan tangan, memohon kepada Ya Allah, peliharalah bangsa dan negeri kami Indonesia agar tetap aman dan damai, terutama sekali di Kabupaten Sukoharjo. Perkokohlah persatuan dan kesatuan kami agar tidak menjadi adu domba, agar tidak menjadi fitnah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Anugerahkanlah kepada kami makmur yang berkeadilan dan adil yang berkemakmuran. Ya Allah, Ya Jabbar, lindungilah para kiai dan ulama-ulama pesantren atas tindakan pihak-pihak yang berupaya merendahkan martabat dan marwah serta harga diri para kiai, seperti yang akhir-akhir ini kita pertontonkan di televisi, dan pihak-pihak lain yang menjauhkan ulama dengan umatnya, menjauhkan santri dengan kiai, menjauhkan pemimpin dengan jamaah. Allahumma baddil syamrah wa qarrib jama'ah abdil adil. Allahumma kullah haddam. Allahumma ja'alid daribata alayhi. Allahumma arsil adab ilayhi. Allahumma akhrijhum an dairatil khidmat wasluhum madadan ilhan wa qul aydiyahum ila a'naqihim warbuط ala qulubihim wa la tuballighum al-aman. Allahumma qallib tadbirahum wa qarrir tadbirahum wa qadabirahum wa khudhum akhda azizin minhum. Allahumma mazzikhum kullam mazzakin mazzakahum li'a'daika intisharan bi'ambiyaika wa rusulika wa awliyaika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa qina ilal haqqi ila tariqil mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Penghormatan kepada pembina apel
Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Haja Edi Suryani SMM, yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Sukoharjo, alhamdulillah semuanya hadir, Bapak Kapolres Haji Sati Baju, Bapak Dandim, Pak Ketua DPRD, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten, yang kami hormati semuanya, yang kami muliakan Komisia PCNU Kabupaten Sukoharjo, Bapak Haji Abdullah Faisal Dr. Seluruh pengurus PCNU Kabupaten Sukoharjo, para bapak ibu, para kiai semuanya, serta apel yang tidak bisa kami sebut satu-satu yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat-nikmatnya pada pagi yang indah ini kita bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Hari Santri tahun 2025. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan untuk kita dan keluarga kita semuanya. Tentunya sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti sunnahnya, semoga kita termasuk umatnya yang nanti berhak untuk menerima syafaatnya. Bapak Ibu saya hormati, para hadirin bupati yang dimuliakan, secara dinas kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo mengucapkan selamat untuk kegiatan ini. Alhamdulillah berlangsung dengan baik dan hikmat, semuanya bisa melaksanakan. Ini wujud syukur kita kepada Allah SWT atas perjuangan para kiai, atas perjuangan para pendiri bangsa kita, di mana pada saatnya negara kita dalam kondisi yang terancam, maka lahirlah resolusi jihad yang dilaksanakan oleh PBNU, dan pada akhirnya alhamdulillah dengan resolusi jihad tindak lanjutnya nanti tanggal 10 November akan kita peringati Hari Pahlawan, di mana dengan resolusi itu semangat jihad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan diberikan oleh Allah SWT sehingga kita bisa mempertahankan kemerdekaannya. Tapi saat ini kita sedikit agak berduka karena di peringatan Hari Santri tahun 2025 ini ada dua musibah yang menimpa kita para santri. Yang pertama, robohnya Pondok Al-Qasimi. Kita berdoa semoga para santri yang meninggal diberikan tempat yang Allah SWT di surganya yang mulia. Yang kedua, di Hari Santri ini dicederai dengan adanya informasi di media massa, di Trans TV yang menjadikan melecehkan para santri, para kiai kita. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kita memohon kepada Allah SWT agar semua bangsa kita diberikan kesehatan, bangsa kita diberikan keamanan, para pendiri bangsa, para tokoh bangsa diberikan kecerahan berpikir sehingga tetap bisa mempertahankan negara kita dan menghormati para kiai dan ustaz-ustaz kita. Saya kira itu yang saya matur, tidak banyak saya matur, mohon maaf atas segala kehilafan. Saya ucapkan selamat untuk Hari Santri, semoga Allah selalu limpahkan keberkahan untuk kita. Terima kasih, kami ucapkan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu dan peserta apel, marilah kita simak bersama sambutan Bupati Sukoharjo kepada beliau Ibu Haja Edi Suryani SMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang mohon